sudut pandang kita. Didukung oleh Halo sahabat Eljon, Anda kembali menyaksikan POV Sudut Pandang Kita. Nah, setelah ini kita akan lebih mengulik lagi nih berkaitan dengan gelar yang disandang oleh Jeho, terutama nih berkaitan dengan kuliner Nusantara. Saya yakin nih para penonton setia Sobat Eljon TV di rumah ini tadi di awal udah ngeliat tuh ada spill tipis-tipis terkait kuliner di Indonesia itu ada apa aja, dan mungkin kita akan bikin ngiler nih semua para penonton Sahabat Eljon TV. Kalau ngomongin soal kuliner nih di Indonesia itu kan memiliki ribuan kuliner dengan cita rasa yang beragam. Iya. Kalau menurut Jeho sendiri, langkah apa sih yang perlu dilakukan agar kuliner lokal ini semakin dikenal baik di dalam ataupun luar negeri? Ya, kalau menurut aku ya Kak, langkah yang bisa dilakukan ya, terutama untuk kuliner Indonesia sendiri ya. Menurut aku harus ada banyak UMKM juga yang berani mengangkat, mungkin nggak harus semua item ya, karena itu pasti agak sulit ya, terutama untuk menjaga cita rasa. Tapi seperti yang tadi ada di video pertama, which is video advokasi aku itu tuh mengangkat satu restoran di Cipete, tapi dia tuh berasal dari Lombok, NTB gitu. Dia langsung dari NTB, dia hadirkan chef yang memang orang asli NTB, dan dia angkat itu dengan rasa komunitas dan persaudaraan gitu. Jadi dia juga membuka di situ cita rasa yang tetap disesuaikan lah gitu dengan daerahnya. Jadi saat di Cipete itu aku juga lumayan kaget. Ada sate-sate yang kita udah familiar, tapi ternyata beda cita rasanya. Misalnya dia ada dua item. Di awal itu yang dikipas itu ada sate rembiga dan armada. Nah, itemnya simple. Ini yang agak pedas, ini yang gurih tapi manis. Nah, kan dengan dia mengintegrasikan hal ini, which is cari common ground-nya buat orang-orang Jakarta juga, bisa lebih diterima dan orang selalu ramai datang ke sana. Terutama mereka juga sediain ruang untuk berdialog. Kayak contohnya di restoran itu dia juga menyediakan ada sejarah singkatnya, dia melukis dengan mural, dan mural-mural itu dan bahkan lukisan-lukisan itu memakai komunitas gitu loh, komunitas terus terutama seni gitu dari pelukis-pelukis yang ada di Jakarta. Nah itu kan membuka ruang dialog dan juga berintegrasi gitu loh dengan culture-nya di Jakarta gitu. Nah aku rasa prinsipnya adalah dari restoran tersebut yang menurut aku bisa di-apply gitu ya, terutama buat kita belajar untuk tetap adaptasi, terbuka, tapi kita juga bisa mulai mengintegrasikan. Ibaratnya kalau aku sendiri suka masak, aku punya teknik namanya fusion. Nah fusion itu kan basically masakan yang bercampur ya, antara misalnya budayanya kontras, misalnya Asia sama Eropa. Nah aku suka buat contoh pasta carbonara gitu. Pasta carbonara dia itu menggunakan yang namanya semacam sosis dari Itali gitu ya. Daripada aku cuman pakai sosis dari Itali, aku belajar untuk kira-kira apa nih yang cocok atau bisa masuk ke lidah Indonesia, tapi tetap menggunakan pasta carbonara ini. Nah, dan pas itu aku bermain dengan memakai contohnya pengganti bahan tuh tahu dan keju. Jadi tahu itu diolah menjadi seperti dada ayam ya, tapi mince. Nah terus pakai sambal ala Bali. Ternyata saat aku udah integrasikan makanan itu, aku nyoba sendiri enak. Saat teman-teman lain coba atau aku bawa ke komunitas aku, baik itu komunitas lari, komunitas gereja, komunitas public relations juga, mereka penasaran malah, waduh ini carbonara tapi kok beda gitu ya, pedes tapi bukan tabasco nih. Ini apa? Oh ini salah satu sambal Bali nih. Kalian emang taunya apa? Oh cuma tahu sambal mata. Jadi aku ngerasa prinsip fusion ini bisa banget dipakai gitu ya dalam sehari-hari. Tentunya bukan cuma buat masak ya, tapi juga baik itu penggunaan social media untuk mempromosikan kuliner kita, dan banyak hal juga gitu dalam kehidupan kita yang bisa pakai prinsip gitu. Wow, keren banget. Ini juga bisa membuktikan ya bahwa
pencampuran budaya itu tidak hanya semata-mata hanya di fashion saja. Kita kan kebanyakan Iya. orang kayak mix and match itu adaptasi dari budaya barat dengan Iya. dilakukan fashion pada cara berpakaian sehari-hari. Betul. Tapi di kuliner juga itu bisa dilakukan dan bahkan Bisa. terbukti gitu ya. Terbukti. Kalau dari kemasan ataupun packagingnya itu internasional tapi rasa tetap lokal cita Betul. rasanya ya. Rasanya Luar tetap biasa. lokal. Iya, benar-benar. Otentik. Keren. Mhm. Nah ini kita kembali nih, kalau misalnya ngomongin soal kuliner ini nggak ada habis-habisnya ngomongin Iya. soal kuliner di Indonesia, gitu kan. Kalau pada saat finalis itu kan membawa nama provinsi masing-masing, Iya. dan Jeho kan membawa nama provinsi NTB. Iya. Boleh dong kasih rekomendasi nih ke para penonton sahabat Eljon TV, apa sih kuliner yang wajib dicoba kalau misalnya kita berkunjung langsung nih ke NTB? Oke. Kalau menurut aku ya, udah pasti kita harus suka dari jenis satenya dulu. Oke. Karena itu yang paling bisa diterima Mhm. tadi. Nah, menurut aku kalau kita cuma nyobain plecing kangkung, itu minus banget menurut aku. Karena semua orang juga udah sering makan Iya, plecing betul. kangkung gitu. Dan itu hal yang umum gitu. Tapi kita harus belajar buat suka rasa-rasa yang berani. Contohnya seperti kayak tadi, ada sate rembiga, ada sate narmada. Kalau dari dua sate itu aku rekomen apa? Cobain dua-duanya, tapi kalau mau bold banget, cobainlah si sate rembiga ini gitu. Karena pasti yang merah dan menyala pasti mantap ya. Oke. apalagi Indonesia kan harus pedas ya. Jadi Betul. itu yang perlu disantap ya. Karena sambal itu kan udah jadi budaya sehari-hari kita Iya, nih. betul. Jadi agak kurang kalau misalnya nggak berani nyobain pedas. Ya. Itu udah pasti satu, kita bakal ngerasain spices yang berbeda dari sate biasa. Bukan kayak sate lilit, bukan kayak sate marangi juga. Nggak bisa dijelasin. Kalau aku sih yang berani spices juga, berani makan makanan India juga. Berbeda menurut aku rasanya. Nah, itu yang perlu dicobain. Dan kalau ada kesempatan memang sebenarnya nggak harus ke NTB, tapi barang ini atau item ini limited gitu ya, makanan ini. Kadang mereka tuh ada masak yang namanya sayur ares. Nah, Sayur ares, apa itu? sayur ares, bener banget. Jadi apa ini sayur ares? Nah, sayur ares ini dimasak kalau misalnya ada hari-hari khusus gitu ya. Hari-hari khusus, dan biasanya yang masak tuh atau begawe gitu ya. Itu tuh orang-orang dari desa gitu ya, yang merayakan hari-hari tersebut, hari-hari khusus tersebut, terutama bapak-bapak yang udah biasa memasak di kampung gitu ya, di desa sana. Jadi sayur ares ini aku taunya sendiri dari restoran ini juga, si Bapak Asad ya namanya, sama seperti restorannya, Bapak Heri Asad ini, dia bilang sayur ares ini tuh sebenarnya itemnya nggak selalu dikeluarin. Karena item ini spesial khusus untuk mengingat hari adat tersebut. Nah, isinya tuh kurang lebih, mungkin bukan penggambaran yang paling sempurna ya, cuman kurang lebih seperti stew ya. Seperti stew, mungkin kelihatannya seperti sayur lodeh, tapi bukan sayur lodeh. Oke. Dengan sedikit bagian-bagian dari daging sapi ya. Dan bagian-bagian yang delicate-nya juga ya. Karena kan orang Indo juga suka ya yang berbau paru dan lain-lain. Betul. Iya, dan itu yang jadi cita rasa khasnya, dan ada kayak sayur nangkanya dan sebagainya lah ya di sayur ares tersebut. Nah, itu jadi makanan yang paling menarik sih menurut aku. Oke, jadi penasaran saya juga ya. Dari tadi kan dengerin sayur ares itu sebenarnya kayak benar-benar menarik nih, harus dicoba. Nah, jadi penonton setia Eljon TV nih kalau misalnya ngerasa apa nih makanan yang harus dicoba kalau misalnya ingin lebih dekat dengan daerah di NTB, itu salah satunya ada sayur ares. Kalau misalnya bosan dengan sate-satean gitu ya, Iya. ada sayur ares itu tadi yang dikatakan sama Jeho. Nah, Jeho, kita kembali lagi nih di era saat ini. Kita nggak jauh dengan yang namanya media sosial. Semua generasi mulai dari Gen Z sampai ke yang lansia itu pasti nggak bisa jauh nih yang namanya media sosial. Kalau dari Jeho sendiri sih, gimana nih cara kita khususnya generasi muda untuk ikut berperan dalam mempromosikan kuliner Nusantara meski bukan seorang food influencer? Iya. Ya kalau dari aku sendiri, aku ngerasa media sosial ini kan nggak selalu harus bentuknya content creation ya. Iya. Kadang kita lupa juga untuk saat kita berkunjung, terutama anak muda gitu ya, kita mungkin bisa foto-foto, tapi kita lupa untuk memberikan
review dan rating. Seringkali kan kita kalau berkunjung ke suatu tempat itu ada reminder tuh dari Google. Iya, betul. Muncul tuh kadang Iya. notifikasinya Google review. 2 minggu kemudian gitu ya, kita baru kayak buka, oh saya udah berkunjung ke sini gitu. Tapi dia minta tuh rating sama review. Memberikan rating sama review itu aku rasa bukan hal yang sulit ya. Iya. Kalau kita bisa ngedit karusel, kita bisa bikin konten yang lain buat diri sendiri, aku rasa nggak ada salahnya. Dan bukan masalah lah gitu untuk memberikan rating dan review untuk support UMKM ataupun bisnis tersebut, terutama yang berhubungan dengan kulinernya kita. Apalagi kalau kita udah enjoy, sudah indulge, sudah menikmati seninya dari makanan, tempat gitu ya, terutama tempatnya udah PW, yang kita udah bisa wifi-an berjam-jam juga. Betul sekali. Aku rasa nggak ada salahnya dan harus gitu, wajib untuk dibiasakan kita coba mindful dan kasih rating dan review. Ya tentunya rating reviewnya jangan cuman teks lalu kayak oh oke, nice bintang 5. Oke. Kasih juga review yang bermanfaat gitu loh. Kalau memang kita highlight oh paling suka misalnya kopinya atau paling suka misalnya oh pisangnya dengan sambal roanya misalnya atau oh ini item dessert di sini nggak ada di tempat lain. Itu kan membantu orang. Iya. Itu betul, juga betul. buat wisatawan engage juga. Oh ternyata ada unique selling point-nya di tempat ini ya. Ada kuliner Indo yang saya kurang tahu ternyata ada di sini. Itu menurut aku membantu banget. Nah, tentunya bagi yang udah punya F&B business juga, aku berbicara langsung sama mereka. Seringkali itu yang mereka ibaratnya keluhkan gitu ya. Kok ini ratingnya sama reviewnya dikit banget gitu. Padahal itu sangat membantu. Ya benar, setuju banget apa yang tadi dikatakan sama Gio. Karena jujur Google review itu ngebantu banget kita. Apalagi nih kalau kita lagi bingung karena permasalahan Gen Z itu salah satunya berkaitan dengan makanan. Karena sering bingung kan, aduh nanti makan apa ya, besok makan apa ya, padahal baru banget makan gitu ya. Salah satu hal yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kita mau makan apa itu kita searching kan di Google review. Ini ada tempat ataupun kuliner yang bisa direkomendasiin buat makan, salah satunya itu kita dengan melihat review dari orang-orang yang sudah berkunjung ke tempat tersebut. Benar. Oke, nah Jeho kita kembali lagi nih berkaitan dengan kuliner, tapi kita lebih mengerucut ke kuliner tradisional nih. Iya. Di tengah ataupun di era sekarang nih, apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian kuliner tradisional sekaligus menyesuaikan nih dengan perkembangan zaman saat ini? Kalau tantangan terbesar ya menurut aku itu kayaknya Gen Z terutama gitu ya, Gen Z, Alpha ataupun yang sedang terjadi belakangan ini, kita lebih suka sesuatu yang fast gitu ya, sesuatu yang fast, sesuatu yang instan, sesuatu yang nyaman gitu buat lidah kita. Dan seringkali itu kan rotasinya, terutama minuman ya, kalau nggak coklat, matcha, kopi, Di itu aja terus muter ya. muter aja terus itu tiap kali dan kita jadi jarang gitu loh explore gitu. Nah menurut aku sih balik lagi harus berani untuk explore. Dan saat aku bilang explore, bukan kita cuman berkunjung leha-leha, wifi-an, tapi juga harus berani bangun dialog dan ke tempat yang terkurasi gitu. Tempat yang memang sudah direkomend. Sekarang kan ada banyak banget Kak, content creator dan food influencer, ya kan? Dan ada banyak jenisnya. Ada yang juga, kalau nggak salah ada satu namanya, dia nama Instagramnya itu One Big Bite, ya. Kalau nggak salah One Big Bite, dia tuh suka explore benar-benar sampai ke tempat-tempat yang tersembunyi. Kayak di petak 6, di belakangnya petak 6, dia bisa explore sampai selain kopi yang dibuat dengan cara tradisional pasir, dia bisa sampai kasih tahu, oh di gang ini ada makanan yang masih tradisional, ada makanan ubur-ubur yang dibuat salad gitu. Itu kan hal yang Iya benar-benar. apaan nih gitu. Bikin orang penasaran juga Bikin orang penasaran dan kaget sekaligus gitu kayak, oh ada ya makanan ini ya gitu di daerah petak 6 gitu. Nah jadi menurut aku perlu ada eksplorasi gitu ya, yang bold juga, dimana kita bukan hanya menjadi konsumen gitu, tapi kita juga jadi pelajar juga lah ibaratnya, yang mau berdialog juga. Karena nggak ada salahnya, aku rasa nggak ada salahnya untuk Gen Z juga kalau bisa berdialog dengan orang yang
kita kenal via online gitu ya, ataupun via tempat hiburan apapun misalnya lewat komunitas lari atau komunitas seni atau musik atau apapun itu, aku rasa nggak sulit ya untuk kita bisa berdialog gitu ya sama barista, sama pemilik restoran gitu, sama waiter, kasir tentang tempat yang kita kunjungi. Cuman memang harus benar-benar explore, nggak bisa stay di comfort zone aja. Itu sih. Oke, luar biasa. Ini kita tadi udah banyak sekali ngomongin kuliner nih. Para penonton sahabat Eljon TV udah mulai ngiler nih kayaknya. Habis nonton ini makan apa ya? Atau mungkin ini ada yang lagi sambil makan juga nih, nemenin sambil dengar dan juga nonton POV kali ini. Nah, sahabat Eljon, setelah ini kita akan membahas lagi nih perjalanan ataupun behind the journey dari Jeho sampai bisa menyandang gelar Putra Pesona Kuliner Nusantara 2025. Jadi jangan kemana-mana, POV akan segera kembali. POV Sudut Pandang Kita Didukung oleh